Nah, sekarang apa saya tidak bisa membuatkan menu agar ini bisa saya jalankan dari menu? Ya bisa, sangat bisa. Ya, terus bagaimana? Nah, ini catatan lagi, pada saat kita eh, menggunakan atau scripting Ionic, saya sendiri pasti akan selalu membuka situs resminya Ionic, kemudian masuk ke platform yang Angular ya. Atau pilih dulu ya nggak apa-apa, pilih gini, nanti bisa Anda ganti ke Angular ya. Nah, masuk ke documentation ya. Yang Angular bisa. Ya, ini dipilih ke Angular. Kemudian di sini kita butuh apa sebenarnya? Kita butuh untuk tahu tentang komponen ya. Karena ini yang nanti akan selalu kita gunakan. Jadi masuk ke dokumentasi dari Ionic, kemudian versinya yang Angular, ada guide, panduan, ada komponen. Nah, komponen ini adalah untuk tampilan, desain tampilan. Contohnya misalkan saya pengen mendesain menu yang ada di bawah. Menu yang ada di bawah untuk memanggil halaman-halaman misalkan. Nah, itu namanya tab. Nah, ini diklik. Ya, apalagi sedang belajar di awal-awal itu berarti harus mau sering membuka situs ini untuk belajar scriptingnya. Nah, perhatikan tabs itu tampilannya seperti ini nanti. Ada contoh tampilannya. Ini bisa diklik untuk memunculkan halaman apa gitu kan. Ini bisa diklik dan seterusnya. Pada saat saya ngeklik tombol yang ada di sini, halamannya akan berubah. Klik halamannya akan berubah, klik halamannya akan berubah. Nah, itu penjelasannya ada di sini. Ya, penjelasannya ada di sini. Contohnya misalkan saya pengen membuat sebuah tabs, posisinya di mana dan seterusnya. Itu semua ada penjelasannya di sini. Lah, karena tabs ini munculnya itu selalu berada di bawah misalkan. Dan dia berada di atas seluruh halaman, maka tabs ini tidak bisa kita buat di dalam halaman. Ayo, ini diresapi ya. Bayangkan, ada tampilan seperti ini. Ini seperti ngambang ya. Ngambang di atas semua halaman. Dia ngambang. Berarti tampilan ini tidak berada tidak masuk dalam halaman apapun. Di halamannya itu ada di sini. Tabs ini komponen terpisah. Nah, komponen atau tampilan nanti yang sifatnya untuk semua halaman itu letaknya tidak di dalam halaman buatnya, tetapi berada di dalam app komponen. Ini filenya. Ini juga ada di folder app, tapi tidak berada di dalam halaman ya, tapi berada di sini desainnya. App komponen. Jadi perintah untuk menciptakan tab itu dibuat di sini. Ini jangan diotak-atik, Anda buat di tengah-tengahnya sini. Apa perintahnya? Nah, kalau kalian sedang percobaan, mendingan ini di copy aja misalkan. Ini Angular ya, arahkan ke Angular. Jangan ke yang lain karena dasarnya Angular. Ini kita copy, bisa kita paste di tengah-tengah sini. Nah, nanti kalau sudah tahu, oh tampilannya seperti ini, baru kita berikan modifikasi. Ini kita save, kemudian kita lihat perubahannya di sini. Nah, Anda lihat, akan muncul kan tampilannya di bawah. Nah, seperti ini. Tapi setiap saya klik ini error, setiap saya klik ini error. Kenapa? Ya karena nggak ketemu halamannya. Terus modifikasinya juga seperti apa Pak modifikasinya? Modifikasi, ya modifikasi pun ada penjelasannya di dalam sini. Contohnya Anda perhatikan ya. Di sini ada keterangan tentang induk Ion Tabs namanya. Ion Tabs itu berarti induk dari tabs. Kemudian ada namanya Ion Tabs Bar. Ion Tabs Bar itu berarti kotaknya ini. Jadi sebelum bisa memunculkan kotak ini dia ada wadahnya dulu namanya Ion Tabs. Baru di dalamnya ada Ion Tabs Button. Ya. Lah, posisi untuk Ion Tabs Bar itu tertulis di sini bottom. Oh, berarti dia letaknya ada di bawah.
Ada nggak kemungkinan bahwa ion tabs itu bisa ditaruh di atas misalkan? Nah, ini ada penjelasan. Itu disebut dengan slot. Makanya settingannya di sini tadi diawali dengan slot. Jadi Anda harus mau baca ini ya. Saya ingatkan sekali lagi. Kalau pengen memodifikasi komponen harus baca ini. Bottom itu berarti letaknya ada di bawah. Top berarti di atas. Tetapi di sini ada tulisannya slot. Oh, berarti kalau pengen menggunakan settingan ini harus ada awalan slot. Dan ini letaknya ada di ion tab bar. Contoh, saya pengen rubah ini ke atas. Ya ini dirubah jadi top. Atau dari awal ini tidak ada misalkan. Bagaimana? Ya harus dilengkapi dengan slot baru Anda setting di custom. Letaknya ada di mana? Ctrl S, maka Anda bisa lihat dia pindah ke atas. Ini pindah ke atas. Ini ya, bisa ditaruh di bawah berarti bisa ditaruh di atas. Kalau ini bottom taruh di atas. Kemudian masing-masing ini berarti mencirikan satu menu. Nah kita punya berapa menu? Oh baru punya 2, ya berarti ini nggak usah, misalkan gitu, ya kan? Berikutnya apa? Kita lihat di dalam masing-masing menu ada nama, judul menu. Misalkan ini nanti saya gunakan untuk home, ya. Kemudian kalau saya lihat di sini tampilannya, ya, ini kan ada seperti bulat biru ya, enggak terlalu kelihatan ya di sini. Ini kalau saya besarkan, nah ini ada warnanya biru. Ini namanya badge, seperti bulatan. Ini informasi sebenarnya. Nah ini kalau tidak mau dimunculkan, ini dibuang. Badge ini juga bisa Anda temukan informasinya di mana? Ini di komponen. Ini namanya ion badge. Ya, tampilannya untuk informasi seperti ini. Ya, ini ion badge. Nah itu tidak kita butuhkan, berarti ini dihapus. Kemudian yang bawah ini saya mau untuk profile misalkan. Profil. Ya, profil. Berikutnya icon. Oh, di sini ada tentang icon. Nyari icon di mana? Nyari icon si Ionic juga sudah menyediakan. Namanya ion icon. Icon bisa Anda cari di sini atau kembali ke induk awalnya tadi. Misalkan seperti ini. Nah, itu lebih mudah nyarinya. Nah, ini tentang icon. Anda lihat di sini. Ini icon-icon. Misalkan saya butuh home. Home. Oh, ini loh home. Klik, ada informasinya di bawah, ini diklik lagi, klik, copy, Anda taruh di sini. Paste. Ya, misalkan kayak gini ya. Profile, profile bagaimana? Ya, kita cari lagi di sini. Ada enggak profil, profil ya. Atau people. Nah, misalkan kayak gini ini, saya mau pakai ini misalkan. Nah, ini tinggal diklik kemudian Anda taruh di sini. Dan kita uji coba tampilannya. Ctrl S. Tampilannya kayak apa? Nah, kan berubah ya. Tampilannya berubah. Berikutnya, kalau saya klik ini masuk ke home, bagaimana Pak? Nah, kalau maunya seperti itu, ya Anda harus mau baca lagi. Ya, baca lagi di mana Pak? Di tabs tadi. Di sini. Dari semua perintah tabs ada tabs. Ini pun ada penjelasannya loh ya di bawah sini, kalau harus mau Anda baca. Ya, harus mau Anda baca. Jadi tab ini menunjukkan rootnya. Ya, property tab ini menunjukkan rootnya. When used with Angular router, the tab property of the ion tab button should be a reference to the root path. Berarti kalau saya punya 2 halaman, berarti ini yang diarahkan kemana? Ke sini, path-nya ini. Anda punya path apa? Home. Oh, berarti ini arahkan ke home. Ini arahkan ke profil berarti. Samakan. Samakan dengan mana? Dengan path-nya ini. Yang ada di app routing module TS. Nah, ini baru kita bisa uji coba. Sudah? Ini masuk ke home, lihat ya. Ini masuk ke profil. Home, profil. Nah, ini tinggal Anda tambahkan. Untuk modifikasi secara CSS bagaimana, Pak? Nah, Anda
tinggal bermain-main di sini. Kita punya komponen apa, mau diwarnai apa. Oh, ada, kalau kita mulai dari sini ya, kita mulai dari sini, itu berarti ada ion tabs, kemudian ion tab bar. Saya pengen, ini kan wadahnya ya, sedangkan kotaknya, tabsnya itu ini. Oke, maka saya masuk ke app komponen.css. Kita masuk di sini langsung saja. Anda mau warnai komponen kan? Komponen berarti mewarnai tag kan? Berarti ini. Maka ini dipanggil. Kemudian dikasih apa? Background color. Kan sama saja ya. Anda mau warnai apa? Warna seperti ini. Save. Lihat. Ini kan CSS ya. Gaya CSS. Jadi nama tag, kemudian CSS-nya. Kalau di sini kalian kasih kelas, misalkan ada kelas tertentu apa namanya, misalkan A, berarti nanti di sini Anda memanggilnya menggunakan aturan CSS class. Ya, atau ini jangan A ya, misalkan A tabku, misalkan namanya tabku. Berarti ada kelas namanya tabku. Dan CSS-nya bisa Anda tulis di sini apa. Ya, kalau ID yang Anda manfaatkan di sini, ID, misalkan ID-nya adalah tab utama, maka CSS-nya di sini juga dikendalikan dengan ID pakai crash, tab utama. Sudah mirip dengan belajar Bootstrap CSS. Ya, tinggal Anda mau arahkan sasarannya ke nama tagnya atau kelas atau ID. Ya, sedangkan perintah CSS yang bisa Anda pakai ya sama seperti CSS di HTML. Oke? Nah, Anda lihat di sini. Warnanya kan berubah, tapi berubah untuk mana? Untuk ion tab bar. Nah, sekarang yang di dalamnya, oh ion tab button. Misalkan seperti itu ya. Ion tab button. Ion tab buttonnya mau diapakan? Misalkan, oh berarti di sini saya butuh ion tab button untuk dikendalikan secara pewarnaannya. Misalkan sama. Mau diwarnai apa? Karena background color bisa nggak transparan gitu misalkan. Saya buat transparan agar nanti sama warnanya dengan barnya. Nah, ternyata sama. Bisa kan? Ini transparan. Terus si tombol-tombol ini apa namanya di sini? Oh, tombol-tombol ini namanya adalah ion tab button juga kan tadi ya. Nah, itu punya warna, bukan warna background ya, tapi warna apa? Warna ikonnya, warnanya dia, itu berarti color kan. Karena icon-icon ini kan basicnya teks ya. Color misalkan apa? Anda pakai aturan warna seperti ini ya bisa. Ya. Nah, ini punya warna seperti ini. Atau Anda mau warnai tidak ini, tapi misalkan warna merah. Ya, seperti ini bisa. Warnanya merah. Nah, ini warnanya jadi merah. Lihat ya. Ya, merah. Atau ininya hitam. Ininya putih biar kelihatan ya. Itu bisa. Dan yang ini warnanya putih. Itu juga bisa. Nah, kayak gini. Ctrl Shift I. Jadi ya. Akan Mas.